Pelaku pencetak surat tanah palsu modus 378 produk cacat hukum rekayasa ciptaan mafia tanah mafia hukum kini jadi TOD/POAPH dan masyarakat yang tertipu hingga miliaran rupiah. Gunung Gelis, tanggal 27 Desember tahun 2023. Setelah terkuak nama-nama para pelaku mafia tanah, mafia hukum di wilayah Gunung Gelis dan korbannya saat ini sudah meluas hingga ke sebagian wilayah di Kabupaten Bogor. Dan dari semua pelaku di bawah komando dan perintah Evelyn dan Stephen, kaki tangan serta anak dari 9 naga dan semua penipuan adalah settingan dari pemilik PT Imora Motor Honda Muljadi Budiman, salah satu tokoh 9 naga, pelaku yang mendanai dan menadah semua aset tanah hasil rampas. Dan dari semua tugas serta penanggung jawab para mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis itu, untuk pemalsu surat-suratnya semua dikerjakan oleh Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, Oknum RW Lukas, Koswara dan Saipudin Juri alias Ade Gompal pelaku Oknum Notaris Abal-Abal. Mereka adalah pelaku utama para pembuat surat bodong dan banyak sekali makan uang hasil tipu-tipu hingga miliaran rupiah. Begini kata Jimmy Mamesah, warga terzolimi selama 8 tahun, yang tanah sah miliknya 70 hektar di Gunung Gelis dicaplok HPL Pemda, ini mengatakan kepada wartawan. Dengan adanya modus rekayasa 378 buatan atau ciptaan oknum-oknum para penggarap sangat dirugikan, serta banyaknya korban nasabah yang telah dirugikan oleh oknum-oknum mulai dari 3.000 meter hingga 7.000 meter. Dan itu semua masuk di plottingan PT KAA Abal-Abal, ucapnya. Jimmy juga menambahkan, ternyata surat-surat yang ada di PT KAA Abal-Abal itu palsu alias bodong, dan orang yang membuat surat menyurat palsu tersebut demi memperlancar semua aksi rampas adalah dari rekomendasi dari pejabat yang jadi penjahat keparat yang masuk angin, orang nomor 2 di pemerintahan Kabupaten Bogor yaitu Burhanuddin dengan oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor yang mengeluarkan surat HPL Pemda. Oknum RW Lukas bersama kakak kandungnya Oknum RW Pasir Angin Koswara yang juga ikut terlibat sebagai penggerak di lapangan, mencari partner para preman-preman bayaran dan bekerja sama dengan para notaris abal-abal, hingga beberapa korban terjerat hingga rugi miliaran rupiah. Salah satunya korbannya Bapak Heri warga Pasir Angin yang sekarang tengah mencari keberadaan oknum-oknum untuk meminta pertanggungjawabannya, ucapnya kembali. Masih kata Jimmy Mamesah, dan saat ini semua oknum RW Lukas serta oknum Kades Rudi Bebek yang masuk menjadi DPOAPH, juga para penggarap serta para nasabah yang diduga korban yang rugikan, dan anggota BIN dan diduga kedua oknum tersebut saat ini menjadi buronan, dan tersebar info bahwa kedua oknum tersebut tengah berada di Jonggol, di kediaman oknum Sekda, orang nomor 2 di pemerintahan Kabupaten Bogor Burhanuddin, dan jelas dari ulah mereka itu sudah sangat merugikan semua pihak dan menjadi orang yang merusak NKRI ini. Dan dari semua oknum yang keterlibatannya mengatasnamakan HPL, produk cacat hukum oknum Sekda Burhanuddin, pejabat keparat yang sudah masuk angin dan masuk ke dalam settingan para mafia tanah dan oknum-oknum penggarap berdasi, yang secara biadab merebut dan mencaplok lahan warga, dan salah satunya tanah milik Jimmy Mamesah, yang berlokasi di 4 desa terutama desa Gunung Gelis yang kadesnya adalah salah satu pemeran utama dalam memfasilitasi PT-PT membeli produk cacat hukum HPL Pemda settingan oknum Sekda Burhanuddin dan kerjasama dengan Muljadi Budiman salah satu tokoh 9 naga di Indonesia. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAA, dengan denah peta aslinya dan plottingan asli ada di saya, karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan apabila PT Sumarekon Tbk mengaku-ngaku bahwa itu tanah miliknya, itu bohong, plottingan palsu buatan oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek dan kawan-kawannya. Muljadi Budiman pemilik PT-PT bodong, abal-abal bermodal dengkul dan mendapatkan untung segunung. Permainan licik yang terus dilakukan, bahkan ikut turut menyeret beberapa oknum TNI dan aparat hukum pasif seperti oknum notaris, oknum pengacara preman Koprol Bambu, oknum kejaksaan dan oknum panitera pengadilan. Melakukan lobi-lobi hukum, suap menyuap, jual beli hukum, money laundry dan gratifikasi. Menghalalkan yang haram untuk keuntungan pribadi.
Dan dari semua rangkaian aksi rampas di lapangan adalah peran utama dari PT Sumarekon Tbk, perusak NKRI, mencoreng marwah TNI dari keterlibatan oknum-oknum TNI bayaran yang saat ini menjadi DPO APH. Seperti informasi yang saat ini menjadi perhatian publik, banyaknya korban rampas yang telah melaporkan kasusnya di Pengadilan Tinggi Bandung. Semua oknum yang terlibat sudah tidak lagi bisa berlenggang bebas karena sekarang masyarakat yang menjadi korban telah bangkit memperjuangkan hak kepemilikannya dikembalikan. Belum lagi banyaknya apresiasi para TNI yang mendukung Jimmy Mamesah mengungkap dalang sampai otak intelektual dan berharap Jimmy Mamesah mendapatkan apresiasi oleh Panglima TNI atas keberaniannya mengungkap pelaku oknum TNI yang juga ikut terlibat dalam mafia hukum dan mafia tanah. Pungkasnya menjelaskan. Dan saya Jimmy Mamesah dan seluruh warga korban rampas HPL di Gunung Gelis mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD atas telah memberikan ilmu yang berguna dalam penanganan serta memberikan rekomendasi yang real atas tanah saya. Juga ucapan terima kasih saya kepada KPK yang baru atas telah turut menyempurnakan penanganan oknum-oknum, serta ucapan terima kasih saya kepada Bareskrim Polri dan Polda Jabar, serta Kementerian ATR BPN RI yang juga turut membantu kami memberantas oknum-oknum. Dan juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas atensi serta apresiasinya yang telah turut mendukung dan mensupport kami dalam memberantas oknum-oknum yang terlibat mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis. Semua oknum adalah ciptaan serta settingan Muljadi Budiman tokoh 9 naga dan rekayasa modus 378 dari orang nomor 2 di pemerintahan Kabupaten Bogor, Oknum Sekda Burhanuddin. Semoga di akhir 2023 ini semua oknum-oknum sudah harus bersih diberantas karena di 2024 kita rakyat Indonesia akan melaksanakan Pilpres, maka semua oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum harus semuanya masuk bui, tangkap dan adili mereka seberat-beratnya. Jangan menjadikan persoalan ini tambah menjadi berlarut-larut dan dijadikan konspirasi untuk menjegal pemilu 2024, dibenturkannya rakyat dengan pemerintah, sehingga bisa membuat pemilu yang akan semua rakyat Indonesia laksanakan di awal tahun 2024 disetting menjadi bermasalah dan terhambat. Jangan sampai kemarahan semua korban warga Gunung Gelis, melalui paguyuban se-Jawa Barat akan berbuat di luar kendali. APH harus peka, jangan sampai pertikaian terjadi, terlebih sampai ada pertumpahan darah yang terjadi, karena kami sudah geram dan muak dengan semua perbuatan oknum yang semena-mena terhadap warga korban. Bersihkan Indonesia dari keberadaan mafia tanah mafia hukum, ucap Jimmy Mamesah penuh semangat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan aktor di balik ini semua. Dan jika ada yang terlibat di dalam isi berita ini serta ingin mengetahui lebih dalam tentang pemberitaan ini bisa menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.